Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa binikmatillah hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda di Hujah Aswaja. Edisi hari ini, hari Senin 29 Januari 2024. Di hari hampir masuk di penghujung bulan Januari. Apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Terkhusus buat Anda yang sekarang ini baru saja bergabung, kami ucapkan selamat sore dan kami Hujah Aswaja kembali menyapa Anda. Bersama saya Adi Prastio dan hari ini kita akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Oleh karena itu kita sudah tersambung atau sudah hadir narasumber kita Ustadz Abdul Wahid Al-Faizin, tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali Ustadz. Sehat? Alhamdulillah, semoga sehat juga buat amin, Ustadz. amin. Hujan Ustadz tadi? Iya, gerimis. Tapi tetap semangat ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Tadi dari pondok atau dari rumah? Dari nih, rumah. Ustadz? Alhamdulillah. Kok tumben nih? Dari rumah ketepatan lagi tidak ngajar ujian. Oke deh, Ustadz, kita akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid ya Ustadz ya. Nah, pemirsa, kalau kita sudah ngomongin masjid, kita pasti tahu fungsinya masjid adalah salah satunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sholat, mengaji dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu juga masjid itu juga berfungsi sebagai pusat komunitas, tempat umat muslim berkumpul dan berdiskusi, berbagi ilmu dan melaksanakan kegiatan sosial serta pemberdayaan ekonomi umat. Nah, Ustadz, ini kalau kita membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat nih Ustadz, sebetulnya bagaimana sih kontribusi masjid ini dalam meningkatkan perekonomian umat melalui program-program ekonomi yang sudah dilaksanakan? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang masjid itu tidak pernah terlepas Islam itu dari masjid. Jadi Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah itu beliau membangun Madinah dengan 3 pondasi. Ketika beliau masuk ke Madinah, pertama kali yang beliau bangun adalah masjid. Bahkan masjid yang beliau bangun itu lebih dulu dibandingkan rumah beliau. Jadi ketika beliau masuk ke Madinah, nyampe Kuba, dibangun masjid, padahal beliau belum menentukan beliau akan tinggal di mana. Artinya kalau kita bicara Islam tidak terlepas dari bicara masjid. Bicara peradaban dalam Islam tidak lepas dari masjid. Jadi kalau kita kemudian bicara Islam 10 tahun mendatang seperti apa, ya kita lihat masjidnya. Semakin rame atau semakin mundur? Semakin mundur. Semakin maju atau semakin maju atau semakin kebanyakan kita itu kan kadang-kadang Masya Allah ya, kalau subuh itu semakin mengalami kemajuan. Karena softnya semakin maju. Nah, ini bicara tentang Islam. Jadi Rasulullah SAW ketika di Madinah itu pertama kali adalah membangun masjid. Yang kedua, setelah beliau membangun masjid, yang kedua beliau lakukan adalah mempersaudarakan ukhuwah. Jadi ketika Rasulullah SAW hijrah, itu potensi konflik banyak. Apa saja potensi konflik? Satu, potensi konflik antara sesama pendatang. Kaum muhajirin itu kan ada yang kuat, ada yang lemah. Oleh beliau dipersaudarakan. Yang kedua, sesama pribumi. Di Madinah itu dulu ada 2 suku yang sangat bertikai 200 tahun. Ada Aus dan Khazraj. Ini beliau persaudarakan. Yang ketiga, beliau mempersaudarakan antara pendatang dengan pribumi. Beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Dan yang keempat, beliau merangkul minoritas-minoritas yang ada di Madinah. Karena Madinah itu ada sekian banyak suku-suku Yahudi. Itu beliau rangkul dengan menggunakan ada namanya piagam Madinah. Maka pondasi kedua adalah pondasi ukhuwah. Karena tidak mungkin kita membangun peradaban kalau kita saling tengkar. Makanya di pepatah itu mengatakan, penyair mengatakan, mata yablughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdimu. Bagaimana bangunan itu akan kokoh kalau kamu bangun, yang lain merobohkan. Walau alfu hadim khalfahu, walau alfu banin khalfahu hadim. Andai kan ada 1000 orang yang membangun, ada 1 orang saja yang merobohkan, kafa. Cukup 1 orang ini akan merobohkan 1 bangunan yang dibangun oleh 1000 orang. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadim. Bagaimana kalau yang bangun 1 yang merobohkan 1000? Artinya ini yang Rasulullah SAW kemudian tangkap. Bagaimana saya bisa membangun Madinah kalau kemudian antar penduduk Madinah bertikai? Maka kita tidak bisa
bicara tentang pembangunan Indonesia. Kalau hanya gara-gara Pilpres 5 tahunan kita sudah tengkar dengan tetangga. Gak nyopo. Nggak nyopo sama teman, nggak nyopo, Masya Allah. Ini yang kemudian harus kita lihat. Rasan-rasan di media sosial, di WA, itu isinya saling hujat. Nah, yang ketiga, beliau ketika membangun Madinah itu tidak lepas yang ketiga, membangun pasar. Ini yang sering terlupakan. Oh, pasar ya Ustaz? Ya, jadi Rasulullah SAW di Madinah itu dulu pasar yang ada di Madinah, pasar yang paling ramai itu pasar Bani Qainuqa, itu pasar milik orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW ketika kemudian ingin menerapkan sistem sesuai dengan Islam, tidak mungkin kita menerapkan sistem di pasarnya orang. Maka Rasulullah SAW yang ketiga, beliau membangun pasar berhadap-hadapan head to head dengan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Dan kemudian pasar Rasulullah SAW ini bisa mengalahkan pasar Yahudi. Kenapa? Karena pasar dibangun setelah ukhuwah ini kuat. Nah, kalau kita lihat ya, umat Islam itu yang menjadikan 9 naga, jadi naga itu apa? Dana kita. Sekian banyak dana kita masuk ke mereka, karena kita membeli produk-produk mereka. Kita kalau kemudian belanja ke supermarket, kita tahu lebih mahal, kita nggak pernah berani nawar. Tapi kalau kita belanja ke tetangga, kita tahu tetangga kita itu belanjanya hutang-hutang. Kemudian ketika kita belanja ke mereka, dagangan mereka itu bukan untuk memperkaya diri, untuk membiayai anaknya yang sekolah. Itu pun kadang-kadang selisih 5.000 kita kuat nawar 2 jam. Nah, ini yang kemudian makanya tadi itu pondasi ini harus terintegrasi. Masjid, ukhuwah, kemudian membangun pasar. Nah, ukhuwah ini yang kemudian harus merekat ke masjid, harus merekat ke pasar. Jangan sampai seperti sekarang, kita di masjid seharusnya kita bersatu, malah rebutan jadi takmir. Malah rebutan kemudian menguasai masjid. Nah, ini yang kemudian pondasi yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi masjid itu punya urgensi yang sangat luar biasa di zaman Rasulullah SAW. Nah, bicara masjid, Rasulullah SAW itu kalau kita bicara, indikator keimanan itu sangat tergantung dengan masjid. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau engkau melihat ada orang kok hatinya tertaut dengan masjid, dia biasa ke masjid, kalau tidak sholat ke masjid ada yang merasa ada yang kurang. Maka kata Rasulullah SAW, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia imannya sempurna. Karena di Al-Quran Allah mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Jadi iman itu indikatornya adalah dengan masjid. Maka peran masjid itu sangat urgen sekali. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi masjid itu bukan hanya tempat untuk sholat. Maka kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, masjid itu bukan hanya tempat sholat. Makanya Rasulullah SAW itu masjid di zaman Rasulullah tempat ibadah. Tempat ibadah juga. Institusi pendidikan dan peradaban. Jadi Rasulullah kalau ngisi pengajian juga di masjid. Ulama-ulama kita dulu ada majelis-majelis juga di masjid. Di masjid. Itu kemudian menjadi institusi pendidikan. Jadi masjid itu bukan hanya, makanya saya kadang-kadang agak miris ya, kalau lihat masjid itu jamaah 5 waktu, kemudian sergap. Tapi di masjid itu tidak ada kajian sama sekali. Tidak ada pengajian ilmu sama sekali. Saya sering ngomong sama jamaah itu, kalau takmir itu hanya ngurusi sholat jamaah, tidak butuh takmir, sudah jalan sendiri. Tapi bagaimana masjid ini sebagai institusi peradaban, bukan hanya bicara tentang sholat ini kemudian jalan, tapi juga bicara bagaimana kecerdasan, pendidikan masyarakat juga jalan. Lewat apa? Pengajian-pengajian yang digalakkan. Nah, banyak sekali kita melihat masjid ini, salah satu peran institusi pendidikan ini hilang dari masjid-masjid kita. Hanya diisi sholat 5 waktu, hanya diisi kemudian, ya baguslah, tahlilan, istighosah itu bagus, kita tradisikan bagus. Cuma alangkah lebih bagusnya, ini ditambah dengan semaraknya kajian ilmu pengetahuan, semaraknya pengajian-pengajian ilmu agama. Ini yang juga harus menjadi salah satu perhatian kita, karena fungsi masjid itu salah satunya adalah sebagai institusi peradaban dan pendidikan. Baik. Nah, yang ketiga, masjid itu tempat pemersatu. Artinya bagaimana, Ustaz? Artinya seharusnya kalau kita masuk masjid itu sudah kita nggak bicara tentang khilafiyah. Masjid itu adalah rumah umat Islam semuanya. Sudah tutup gitu. Sudah tutup. Jadi tidak perlu kita mempermasalahkan Anda madhabnya apa, tidak mempermasalahkan Anda ormasnya apa, tidak mempermasalahkan Anda pilihan presidennya siapa.
Itu seharusnya masjid tempat pemersatu. Nah, yang terakhir tuh korelasinya nggak ada yang nyambung, Ustaz. Ya, banyak kadang-kadang kita bahas kemudian masjid itu seakan-akan kelompok tertentu. Padahal masjid itu seharusnya tempat pemersatu. Artinya Rasulullah SAW menyatukan umat ya di masjid. Bagaimana menyatukan umat itu juga di masjid. Lah, kok sekarang masjid yang seharusnya menjadi tempat pemersatu malah menjadi tempat pertikaian, pemicu pertikaian. Betapa banyak kita kemudian antar imam rebutan mimpin, antar takmir rebutan mempengaruhi. Ini cocoknya mau afiliasi kemana dan sebagainya. Seharusnya kalau kita sudah bicara masjid, ya sudah, masjid ini adalah rumah kita bersama, umat Islam. Oke. Yang kedua, yang ketiga. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Yang keempat adalah musyawarah. Jadi masjid itu dulu di tempat Rasulullah kalau musyawarah sama sahabat, salah satunya di masjid. Beliau kemudian menerima delegasi masyarakat juga di masjid. Baik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini yang sering terlupakan, fungsi sosial dan ekonomi. Baik, Ustadz, terkait fungsi sosial ini nanti dibahas lepas yang ini, Ustadz ya. Baik, Ustadz, fenomenanya sekarang masjid itu berlomba-lomba, saling api-apian begitu saja. Banyak sekali masjid-masjid yang kalau dulu sih biasa-biasa, tapi sekarang waduh, masya Allah, dengan bentuknya yang berbagai macam. Tapi Ustadz, ada sedikit yang membuat ganjal hati saya. Masjid wapi tapi subuh wong loro. Kadang-kadang ya tidak semuanya sih Ustaz, ada yang seperti itu. Nah, menurut Ustaz bagaimana nih Ustaz dengan fenomena itu? Ya, memang itu fenomena akhir zaman yang memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Itu fenomena akhir zaman, ya. Itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah pernah mengatakan begini, ya'ti 'alan nas zamanun yatabahuna bil masajid thumma la yu'ammirunaha illa qalila. Akan datang zaman kepada umatku, kata Rasulullah, mereka berbangga-banggahan, bermegah-megahan membangun masjid tapi tidak memakmurkannya. Nah, ini terjadi sekarang. Yang namanya penggalangan dana itu kebanyakan penggalangan dana untuk fisik masjid. Sangat jarang sekali kita bicara bagaimana masjid itu kemudian berdaya, baik secara kajiannya, kegiatannya, dan lain sebagainya. Ini yang sekarang banyak terjadi. Rasulullah SAW itu dulu, zaman Rasulullah, masjid itu tidak megah. Lantainya adalah pasir. Sekarang lantainya malah marmer. Tapi zaman Rasulullah SAW, masjid yang begitu sederhana itu mampu memunculkan ulama-ulama sekali bersahabat yang luar biasa. Mampu menjadi tempat peradaban, tempat pemersatu, tempat musyawarah dan lain sebagainya. Ini yang sekarang hilang. Dalam hadis yang lain, Rasulullah dengan tegas mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Tidak akan datang kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam masjid. Maka fenomena saat ini ya fenomena yang memang sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, di mana kita semuanya fokus membangun fisik masjid, bermegah-megahan, tapi isinya sangat sedikit, tidak begitu makmur, kegiatannya tidak begitu banyak, dampaknya tidak begitu banyak. Saya sering mengatakan begini, kalau dulu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu pernah dikirimi surat oleh salah satu gubernurnya yang ngurusi Ka'bah. Apa isi suratnya? Gubernur yang mengatakan, wahai Khalifah, Ka'bah kiswahnya sudah waktunya ganti. Lalu apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Beliau mengatakan, selagi rakyatku masih ada yang miskin, maka Ka'bah tidak berhak ganti kiswah. Jadi dulu itu yang namanya, jangankan Masjid Surabaya, Ka'bah saja kata Umar bin Abdul Aziz tidak layak ganti kiswah kalau masyarakatnya masih belum berdaya, belum makmur. Nah, akan ada sekarang zaman kadang-kadang masjid itu menjadi tempat yang kemudian memunculkan konflik baru. Apa itu? Coba bayangkan, kalau kita punya tetangga kita anaknya 3 bulan tidak bayar SPP. Anaknya kemudian ada yang sakit, butuh obat, bingung. Tiap Jumat dengar saldo masjid 500 juta. Masjidnya megah, sampainya kemudian ada orang yang kemudian harus diputus oleh PLN karena tunggakan listriknya tidak dibayar. Apakah kemudian masjid itu kemudian tidak menjadi tempat orang kemudian memandang masjid itu sebagai tempat yang kemudian mereka hasut ke masjid? Nah, ini yang kemudian tadi saya sampaikan, maka perlu ada satu gerakan bagaimana masjid ini kemudian memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, ini tapi gini ya, repotnya begini. Kalau kita menggunakan dana masjid itu kan ada aturannya.
Nah, ini yang kemudian harus kita siasati. Jadi umpama, Ustadz boleh enggak dana masjid ini kita berikan ke masyarakat dalam bentuk sembako? Kalau langsung sembako enggak boleh, tapi kalau umpama sembako itu kemudian makanan, setelah kemudian subuh, kemudian ada makan bareng, supaya masyarakat itu kemudian semangat untuk ke masjid, itu enggak masalah. Tapi kan enggak bisa dana masjid kemudian ada bencana di mana, kita enggak bisa menggunakan dana masjid. Karena dana masjid itu kan ada 3. Ada dana pembangunan atau imarah, ada dana maslahah. Nah, ini yang nggak bisa diotak-atik. Ini harus yang berkaitan dengan masjid. Makanya saya sepakat dengan Kiai Marzuki Mustamar. Beliau itu kemudian mengarahkan kepada masjid-masjid kita supaya masjid itu punya dana ketiga. Apa? Dana kemaslahatan umum. Lah, dana kemaslahatan umum inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid. Jadi kalau kita umpama ada tetangga SPP anaknya tidak bisa bayar SPP, tidak bisa kita menggunakan dana pembangunan, dana kemaslahatan masjid, karena nggak ada kaitannya dengan masjid. Makanya perlu di masjid itu ada satu pos, ada satu kotak yang itu kemudian kita gunakan akadnya adalah dana kemaslahatan umum yang dikelola oleh takmir masjid. Sehingga nanti kemudian ada masyarakat tetangga yang butuh biaya, diambilkan dari dana ini. Tujuannya adalah ketika mereka kemudian terketuk hatinya karena dibantu, mereka akan rajin ke masjid. Ini menggunakan dana kemaslahatan umum yang dikelola oleh masjid. Makanya saya kemudian bicara sama takmir-takmir itu biasanya perlu ada satu kotak yang itu ditulisi dana kemaslahatan umum, yang ini untuk pemberdayaan masjid. Ustadz, bukannya kalau seperti itu akan muncul problematika yang baru, Ustaz? Dari hal-hal yang semacam itu, orang-orang yang tidak bertanggung jawab akan melakukan segala macam cara untuk bisa mendapatkan itu, Ustaz. Bagaimana kalau menurut panjenengan hal itu dilakukan? Dari sinilah kemudian yang namanya takmir masjid itu harus cerdas. Jadi pengelolaannya harus amanah. Tidak setiap orang yang kemudian datang minta langsung dikasih dan lain sebagainya. Ini yang kemudian prosedurnya harus didata oleh takmir masjid. Bagaimanapun juga tujuannya adalah kemaslahatan umum untuk umat Islam yang kemudian ketika ini digunakan sedikit banyak ada dampaknya ke masjid. Nah, ada lagi nanti akan saya bicarakan tentang program yang luar biasa menurut saya. Apa itu? Program wakaf modal usaha. Program wakaf modal usaha. Seperti apa itu, Ustaz? Begini, kalau kita bicara wakaf itu mungkin di benak kita, wakaf itu kan ya kalau kita ikut mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i itu kan wakaf itu identik dengan sesuatu yang tidak bergerak, tanah, kemudian ada yang namanya bangunan dan lain sebagainya. Maka nanti ada 3 isu wakaf itu yang kemudian perlu kita kembangkan. Satu ada namanya wakaf temporer. Itu menggunakan konsep dalam mazhab Maliki. Yang kedua ada nanti namanya wakaf tunai. Nah, wakaf tunai inilah nanti yang akan kita kembangkan menjadi wakaf modal usaha. Jadi nanti, tapi ya itu kita tidak boleh kemudian terkengkang oleh mazhab Syafi'i. Kita harus berani kemudian lintas mazhab. Nah, ini yang kemudian saya kasih contoh ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, wakaf itu kan identik dengan tanah yang nggak bisa dipakai. Nomor 2, wakaf itu kan identik kalau dalam mazhab Syafi'i, wakaf itu selama-lamanya. Tapi ada sekarang itu banyak orang punya modal banyak. Dia punya uang 1 triliun, punya uang 500 miliar. Dia sebenarnya tidak masalah kalau uang itu diwakafkan. Cuma kalau dia nggak rela kalau uang itu wakaf kembali lagi. Jadi kalau dipakai selama 5 tahun, 10 tahun, itu tidak masalah. Tapi kalau itu kemudian dijadikan wakaf dan tidak kembali lagi, mereka akan keberatan. Maka ada nanti namanya wakaf temporer. Wakaf temporer ini mengacu kepada mazhab Maliki. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i yang namanya wakaf itu wakaf mu'abbad. Kalau saya mewakafkan, maka kepemilikan barang itu sudah lepas dari saya. Karena sudah lepas dari saya, maka wakaf itu selama-lamanya tidak bisa diambil lagi oleh saya. Tapi dalam mazhab Maliki ada satu konsep namanya wakaf temporer, wakaf berjangka. Contoh, saya mewakafkan uang saya ini selama 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun akan saya ambil kembali. Ini kalau dalam mazhab Maliki diperbolehkan. Nah, dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah dikatakan begini, ikhtalafal fuqaha fi taqitil waqfi. Fadhhabal Hanafiyah wa Syafi'iyah fi sahih indahum wal Hanabila fi ahadil wajhain ila annal waqfa la yaqbalu taqi.
Jadi mazhab Hanafi, Syafi'i, qaul sahih, termasuk salah satu pendapat Imam Ahmad mengatakan yang namanya wakaf itu terlepas dari kepemilikan kita. Saya mewakafkan uang, saya mewakafkan tanah, sudah lepas, sudah bukan milik kita, tidak boleh. Deposit, saya kemudian ya deposit kita sudah kembali kepada miliknya Allah. Ada juga yang seperti itu Ustaz ya, di deposit, maksudnya pengen wakaf tapi artinya dia mengharapkan kembali lagi. Ada, itu namanya wakaf temporer. Itu diperkenankan dalam mazhab Maliki. Makanya dalam mazhab Maliki begini, wa dhahabal malikiyah. Beliau mengatakan ila jawazi taqitil waqfi wa la yushtaratu fi sihhatil waqfi at-ta'bid ay kaunuhu mu'abbadan daiman bidawami syai'al mauquf. Dalam konsep mazhab Maliki, wakaf itu boleh berdasarkan waktu. Saya mewakafkan uang ini kemudian dalam waktu 10 tahun. Saya mewakafkan ini kemudian dalam waktu 15 tahun. Setelah 15 tahun, saya akan ambil kembali. Nah, konsep wakaf temporer ini yang kemudian salah satunya diadopsi dalam undang-undang wakaf kita. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004, yang kemudian diperkuat dengan PP nomor 2006, dikatakan begini. Dalam pasal 18 dikatakan begini. Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Kalau berupa tanah harus selama-lamanya. Tapi kata beliau, untuk wakaf atas hak guna bangunan, hak pakai, atas hak pengelolaan atau hak milik, ini diperkenankan ada jangka waktu. Jadi di undang-undang kita itu memperbolehkan ada wakaf itu dikasih waktu. Lah contohnya bagaimana? Contohnya ini yang pernah dipakai ketika kemudian BWI itu menggunakan wakaf berjangka untuk pembangunan pusat retina yang ada di Rumah Sakit Mata Serang. Jadi ada orang punya uang itu sekitar 50 miliar. Tapi dia pingin uang 50 miliar itu diwakafkan. Cuma setelah 5 tahun itu dikembalikan. Maka bagaimana? Maka kemudian 5 tahun ini uang mewakafkan 50 miliar ini kemudian digunakan sebagai wakaf berjangka dalam sukuk. Jadi uang 50 miliar ini dimasukkan ke sukuk yang 5 tahun jangka waktunya. Lah bagi hasil sukuknya itu masuk ke mata. Jadi umpama ada agniya pingin mewakafkan apa? Wakaf uang untuk apa? Untuk kemaslahatan umum yang dikelola oleh takmir masjid. Saya punya uang Ustadz berapa? 1 miliar. Cuma kalau 1 miliar saya wakafkan semua Ustadz. Saya eman Ustadz. Saya butuh. Saya wakafkan 1 miliar berapa tahun? 5 tahun Ustadz. Ya sudah. 5 tahun ini bisa ditaruh di saham, bisa ditaruh di deposito syariah, atau bisa ditaruh kemudian di sukuk. Nah, hasil dari wakaf tunai ini yang selama 5 tahun itu bisa kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Ini yang namanya salah satu konsep wakaf temporer yang bisa kita solusikan untuk orang yang mungkin punya uang banyak tapi nggak rela kalau uangnya itu tidak kembali lagi ke mereka. Berarti tetap artinya bisa wakaf, tapi bisa kembali lagi mereka. Mempergunakan lagi seperti pada awalnya. Kita masih membahas tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Tadi sudah disampaikan Ustadz bahwasanya ada namanya wakaf temporer, bukan berjangka. Artinya kita bisa mewakafkan dana kita selama jangka waktu beberapa tahun dan nanti kita bisa mengambil kembali uang itu. Nah, ini bisa diperjelas lagi nggak Ustadz? Itu seperti apa? Apakah kita nanti itu setelah mewakafkan uang kita, misalkan 50 juta lah, ini saya wakafkan ke masjid, begitu Ustadz ya. Tapi nanti kita ambil lagi setelah 5 tahun. Nah, itu gimana sih Ustadz maksudnya? Makanya kalau kita terbiasa dengan konsep mazhab Syafi'i, wakaf itu ya selama-lamanya. Untuk mereka lah, untuk mereka. Ya, itu kan identik dengan kalau wakaf itu ya sudah keluar dari milik kita, tidak akan kembali ke kita, sudah menjadi milik mauquf alaih kepada objek mana yang kita wakafkan. Itu kalau kita masih konsep-konsep wakaf yang kita pelajari selama ini. Nah, memang agak sedikit aneh memang kalau kita bicara konsep temporer. Nah, konsep temporer ini bisa kita aplikasikan dalam mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki begini. Wakaf itu kan begini. Wakaf itu adalah saya mewakafkan sesuatu. Yang namanya wakaf itu adalah yang diambilkan manfaatnya. Pokoknya kan nggak diambil. Saya mewakafkan tanah. Yang diambilkan manfaat tanahnya. Tanahnya kan nggak boleh diapa-apakan. Itu kan konsep wakaf. Oh iya, nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual, nggak boleh macam-macam. Jadi yang diambil adalah royul wakfinya. Manfaat wakafnya itu apa? Itu yang kemudian bisa diambil. Nah, ini ya kemudian ada konsep wakaf, namanya wakaf temporer, wakaf berjangka. Ini dalam mazhab Maliki. Contoh begini,
Bagi orang-orang kaya mungkin uang 50 miliar itu uang yang kemudian mereka tidak rela kalau uang 50 miliar itu kemudian ketika diwakafkan tidak kembali lagi. Bukan hanya orang kaya, Ustaz. Orang kaya, kita pun juga sama. 50 M, Ustaz. Betul. Tapi di satu sisi mereka ingin dapat pahala. Satu lebih pahala. Baik. Nomor dua, nah kalau ini kita tidak kasih peluang, maka kan kemudian tidak ada peluang sama sekali. Mereka makanya tidak dapat pahala juga. Pahala. Nah, makanya kemudian dalam undang-undang ini kemudian juga dipraktekkan oleh BWI, bahkan Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana mengakomodir orang-orang kaya yang ingin mewakafkan uangnya yang banyak, tapi dalam jangka waktu tertentu. Contoh ya, saya punya uang 10 miliar. Saya ingin wakafkan kemana? Saya wakafkan hasilnya ini adalah untuk kemaslahatan umum yang dikelola oleh takmir masjid. Bagaimana konsepnya? Ya sudah, uang 10 miliar ini kan konsep wakaf, berarti kan pokoknya tidak boleh diambilkan. Yang hanya bisa diambil adalah hasilnya. Bagaimana caranya uang ini kemudian bisa diwakafkan? Saya bilang sama takmir masjid, Pak, ini saya wakafkan. Untuk apa? Kemaslahatan umum yang dikelola oleh takmir masjid. Dengan cara apa? Uang ini Pak, saya masukkan ke saham koperasi. Biasanya per tahun dapat hasil sekitar 10%, 15%. Berarti kalau 10 miliar itu sudah berapa? Hampir 1,5 M kan? Itu kan lumayan besar. Nah, atau 150 juta. Nah, itu yang kemudian saya wakafkan Pak, selama berapa tahun? 10 tahun. Maka hasil dari investasi itu, hasil dari saham, hasil dari deposito syariah, atau kalau kita kemudian taruh di sukuk, hasil dari sukuk ini kemudian kembali kepada objek wakafnya kemana. Jadi kalau diwakafkan kemaslahatan umum, yang kemaslahatan umum dikelola oleh takmir masjid, maka kemudian wakaf itu hasilnya untuk dia. Oh, oke. Namanya wakaf temporer. Berarti uang itu kita serahkan memang ke masjid, tapi sama masjid itu mungkin didepositkan. Betul. Atau diberikan, dimasukkan ke saham mana begitu. Betul. Jadi hasilnya bagi sahamnya itu semua diberikan kepada masjid, sehingga yang punya uang dana yang 50 miliar tadi balik lagi punya uang itu, begitu. Betul. Oh. Nah, kalau yang dipraktekkan di Rumah Sakit Mata Serang itu begini. Mohon maaf ya, saya mau Jadi rumah sakit ini mau bangun. Nah, ketika bangun, dia kan butuh dana per bulan. Ketika dia bangun dana, itu kan butuh dana. Dia hutang ke perbankan syariah. Nah, ketika dia hutang di perbankan syariah, kan butuh cicilan per bulannya. Dari mana cicilan bulannya? Ada orang agnia yang mewakafkan uangnya 50 miliar. Dimasukkan ke sukuk. Sukuk itu adalah obligasi syariah yang milik pemerintah. Lah dari sukuk itu kan ada bagi hasil per bulan. Bagi hasil dari sukuk inilah yang kemudian digunakan untuk mencicil cicilan pembiayaan perbankan syariah selama 5 tahun. Itulah konsep wakaf temporer dalam konsep mazhab Maliki yang dipraktekkan dalam rumah sakit mata. Memang jadi ada juga yang seperti itu ya. Kalau saya sendiri baru dengar itu, Ustaz. Iya, betul. Baik. Nah, kalau kita mungkin barangkali teman-teman atau dolo-dolo juga yang ada di rumah baru kali ini ya mendengar, atau mungkin ada yang sudah. Iya. Masih kaget juga ada yang kayak gitu. Karena memang selama ini kalau kita bicara fikih itu kan orang Indonesia mungkin agak kaget. Karena iya, karena selama ini kan konsep fikih yang kita pelajari Syafi'i ya. Di mana-mana kalau kita bicara kitab Syafi'i itu yang namanya wakaf itu ya terlepas dari milik kita. Jadi wakaf itu kalau saya mewakafkan itu berarti sudah keluar dari milik kita. Cuma bagaimanapun juga ada satu peluang yang bisa kita pakai untuk menjaring dana-dana orang-orang kaya yang mungkin mereka ingin mendanakan itu selama sekian tahun tapi ingin kembali. Nah, konsep ini bisa dipakai. Itu yang artinya masuk dari tema kita ya, substansialnya adalah pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid itu tadi. Dananya dari wakaf temporer yang tadi itu. Nanti ada yang wakaf yang paling aplikatif adalah wakaf modal usaha. Insya Allah nanti akan kita bahas selanjutnya. Wakaf modal usaha. Nah Ustadz, bagaimana juga sih peran masjid dalam memberikan pelatihan kewirausahaan nih atau bimbingan teknis kepada umat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka? Tadi kan juga kita tahu bahwasanya di masjid itu kan juga bukan hanya buat sholat saja, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Nah yang kayak gini bagaimana Ustadz?
Oke, baik. Ya pemirsa, Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kita, saya ucapkan selamat sore. Dan kita masih berbincang tentang pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Oh, oke, masih lanjut ya. Baik, masih lanjut. Saya miskomunikasi nih kayaknya sama teman-teman G. Ustadz, berarti artinya ada beberapa cara untuk kita memperdayakan ekonomi masjid yang berbasis di masjid itu tadi Ustadz ya. Dan kita juga bisa menerapkan wakaf yang tadi sudah disampaikan Ustadz, yakni wakaf temporer. Artinya mungkin ada yang sudah paham dengan hal semacam ini, itu udah biasa. Tapi kalau saya terutama atau mungkin teman-teman yang lain yang masih belum paham, kok ada yang seperti itu. Nah, kalau panjenengan pengen lebih jelas lagi, karena kita tidak membuka hotline ya untuk session kita kali ini, Anda bisa langsung bergabung di IG-nya Ustadz G. IG-nya apa Ustadz alamatnya? Nama sama dengan saya. Oh, namanya namanya sama. Sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang konsep temporer itu, ada lagi konsep wakaf tunai. Apalagi itu Ustadz? Ya, kalau selama ini kan kita bicara wakaf itu kan wakaf bangunan, wakaf tanah, wakaf yang kemudian berupa aset. Ada lagi yang ketiga, itu adalah wakaf tunai. Wakaf tunai apa? Wakaf uang. Dulu kan orang mau wakaf itu kan identik tanah yang mahal, bangunan mahal, dan lain sebagainya. Kemudian kita jarang mendengar ada orang wakaf uang 1.000, wakaf uang 2.000, wakaf uang 3.000, 5.000, 10.000. Nah, ini sebenarnya adalah potensi yang lumayan besar. Orang mungkin wakaf 100 juta agak berat. Tapi orang mewakafkan uang 2.000,